Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Gede Dehandra Dipastraya Wikananda dengan NIM 19026110180. Dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dalam rangka menjalankan kepanitraan klinik madya, Departemen Anestesiologi dan Ilmu Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSUP Sanglah Denpasar. Jadi, pada kali ini saya akan membahas yaitu mengenai syok hipovolemik. Jadi, apa yang dimaksud dengan syok? Jadi, syok merupakan sindroma klinik akibat kegagalan perfusi jaringan atau mikrosirkulasi. Definisi lain yaitu sebagai pengiriman oksigen yang tidak memadai ke jaringan yang dapat menyebabkan disfungsi dan cedera selular, di mana untuk syok sendiri dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada syok hipovolemik, kemudian yang kedua ada syok distributif, yang ketiga ada syok obstruktif, dan yang keempat itu syok kardiogenik. Namun, pada video kali ini saya akan lebih membahas yaitu untuk syok hipovolemik. Jadi, syok hipovolemik sendiri didefinisikan sebagai berkurangnya volume sirkulasi darah jika dibandingkan dengan kapasitas pembuluh darah total. Syok hipovolemik merupakan syok yang disebabkan oleh hilangnya cairan intravaskular yang umumnya bisa berupa darah ataupun plasma. Hal-hal yang dapat menyebabkan syok hipovolemik dapat terjadi, yaitu yang pertama dan yang paling sering, itu pendarahan hebat, atau yang biasa dibilang itu syok hemoragik, yang dapat disebabkan oleh kecelakaan atau perkelahian. Kemudian, yang kedua, itu adanya trauma yang menyebabkan perpindahan cairan atau ekstravasasi cairan ke ruang tubuh non-fungsional. Kemudian, yang ketiga, selain oleh karena trauma, penyebab daripada syok hipovolemik ini juga bisa disebabkan oleh adanya dehidrasi berat, tanda-tanda dehidrasi berat, yang biasanya disebabkan seperti oleh luka bakar, kemudian diare berat, maupun muntah. Kemudian, perjalanan syok hipovolemik sendiri di dalam tubuh. Jadi karena umumnya syok hipovolemik ini sendiri disebabkan oleh kurangnya cairan yang di dalam tubuh atau yang biasa disebabkan oleh pendarahan atau sekuestrasi cairan akan menyebabkan volume sirkulasi dalam darah akan menurun. Oleh karena volume sirkulasi dalam darah menurun, maka aliran darah balik atau venous return ke jantung itu maka juga akan sedikit menurun. Otomatis jantung yang akan eh, mempompa darah itu lagi ke seluruh tubuh akan juga sedikit. Dalam arti curah jantungnya sedikit atau cardiac output-nya menjadi sedikit. Yang terjadi adalah tekanan darah juga ikut menurun dan tekanan pada perfusi ikut menurun. Nah, karena cardiac output sudah menurun, maka persediaan oksigen itu juga akan sedikit ke setiap jaringan. Dan yang terjadi adalah kegagalan perfusi tiap-tiap jaringan, atau yang bisa kita sebut dengan hipoksia. Nah, karena hal tersebut, maka tubuh juga akan melakukan kompensasi. Tubuh akan melakukan kompensasi untuk menyeimbangkan itu semua. Maka karena tadi cardiac output-nya menurun, sekarang jantung kerjanya akan meningkat. Hal itu untuk meningkatkan kebutuhan jaringan-jaringan karena terjadi kegagalan perfusi pada tiap jaringan. Maka kerja jantung akan meningkat, ditandai dengan adanya nadi yang cepat. Kemudian ada vasokonstriksi, kemudian akan adanya pergeseran cairan interstisial ke intravaskular.
Karena kita tahu pada shock hipovolemik ini cairan di intravaskular sudah berkurang, otomatis cairan dari tempat lain atau dari interstisial juga akan bergeser ke intravaskular dalam rangka untuk kompensasi dan mengisi. Itu akan lebih cepat ya, 1 hingga 2 jam. Kemudian jika ini disebabkan oleh trauma, otomatis sel-sel darah juga ikut keluar, di mana pada saat ini juga kompensasi juga akan diikuti adanya aktivitas eritropoietin yang meningkat. Jadi sel-sel darah mudanya lebih akan banyak jika kita temui pada laboratorium. Nah, kemudian untuk pendarahan sendiri akan diklasifikasikan. Jadi klasifikasi ini membagi pendarahan menjadi 4 kelas. Yang pertama kelas 1, kelas 2 atau kategori sedang, kelas 3 yang kelas 2 kategori ringan, kelas 2 kategori sedang, dan kelas 4 kategori berat. Jadi yang membedakan itu yang pertama ditinjau dari darah yang sudah keluar, sudah kehilangan. Untuk kelas 1 sendiri, kehilangan darah itu sebesar kurang dari 15%. Untuk kelas 2 atau yang ringan, itu kehilangan darah 15 hingga 30% dari total volume darah normalnya pasien tersebut. Dan kelas 3 itu dia yang sedang, itu kehilangan darah 31 hingga 40%. Sedangkan yang kelas 4 yang berat itu dia kehilangan darah lebih dari 40%. Kemudian dari heart rate, di mana pada kelas 2 itu sudah ditandai dengan adanya tanda-tanda kompensasi tubuh tadi, seperti peningkatan denyut nadi. Mulai kelas 2 itu sudah ditemukan adanya peningkatan denyut nadi. Begitu juga dengan kelas 3 dan kelas 4. Untuk tekanan darah yang menurun akan didapati pada kelas 3 dan kelas 4. Kemudian juga untuk tanda-tanda urin output yang menurun itu juga akan ditemui pada kelas 3 dan maupun kelas 4. Kemudian juga untuk tanda kesadaran seperti dari kita tinjau dari skor Glasgow Coma Scale itu akan menurun pada kelas 3 dan kelas 4. Di mana kelas 3 dan kelas 4 ini kita bisa temui kesadaran pasien sudah mulai menurun. Biasanya pasien sudah mulai gelisah dan kesadarannya bukan kompos mentis lagi, melainkan sudah mulai delirium. Nah, untuk adanya resusitasi cairan, maka semua kelas ini juga perlu resusitasi cairan. Namun yang berbeda, untuk kelas 1 perlu resusitasi cairan mungkin dari kristaloid saja dan hanya perlu dimonitor. Tapi jika sudah kelas 2, kelas 3 dan kelas 4, maka kita harus pikirkan apakah pasien ini memerlukan transfusi darah atau tidak. Maka dari sini kita memerlukan pertimbangan pasien ini bisa mendapatkan transfusi darah atau tidak. Nah, jadi bagian ini juga menjelaskan bahwa stadium 1 dan stadium 2 itu kebutuhan ATP dan kesediaan ATP-nya masih seimbang. Jadi pada stadium 1 dan stadium 2 ini tubuh masih memiliki kebaikan. Jadi tidak ada yang masih belum ada tanda-tanda abnormal karena antara kebutuhan dan kesediaan itu sama. Sedangkan pada stadium 3 dan stadium 4, jadi kita bisa lihat itu kesediaan antara ATP dan kebutuhan ATP itu sudah mulai berbeda, di mana sudah tidak seimbang lagi. Kita bisa lihat pada stadium 3, kesediaan ATP-nya itu sudah mulai menurun, sedangkan kalau yang pada stadium 4, stadium 3 itu kebutuhan ATP-nya meningkat. Begitu juga dengan stadium 4, dan lebih parah lagi, kebutuhannya juga lebih meningkat. Nah, karena kebutuhan lebih meningkat dibandingkan kesediaan yang ada, maka tubuh agak sedikit susah untuk memetabolisme dengan melakukan metabolisme aerobik. Otomatis pada stadium 3 maupun stadium 4, tubuh akan melakukan metabolisme secara anaerobik karena ketidakseimbangan tadi. Dan mulai dari sini akan terjadi perburukan, hingga yang terburuk bakal terjadi kematian jika tidak dilakukan resusitasi lebih lanjut. Nah, untuk diagnosis sendiri,
Jadi dari manifestasi klinis pasien dengan shock hipovolemik ini sendiri biasanya ditemukan tekanan darah yang rendah, yang umumnya itu di bawah 100 mmHg, atau bisa kita bilang dengan hipotensi. Kemudian sering juga ditemukan adanya suhu tubuh yang rendah pada bagian-bagian tubuh perifer. Atau dalam arti lain, ditemukan akral dingin. Jadi ketika kita memegang ekstremitas daripada pasien, itu akan terasa lebih dingin. Kemudian ada takikardi, itu di atas 100 kali per menit, dan juga bisa ditemukan adanya bradikardi, atau di bawah dari 60 kali per menit denyut nadinya. Kemudian juga bisa ditemukan adanya takipnu, dan juga kalau dari laboratorium, kita bisa temukan adanya kandungan hemoglobin yang relatif kurang. Kemudian juga mempengaruhi sistem saraf pusat, maka shock hipovolemik ini sendiri bisa menyebabkan gangguan kesadaran, di mana pasien dapat mengalami kebingungan atau kemarahan. Jadi pasien cenderung kesadarannya itu delirium, sudah tidak kognitif lagi. Nah, untuk manifestasi klinis, biasanya umumnya pasien itu ditemukan pertama kali adanya denyut nadi yang meningkat, kemudian juga suhu tubuh yang menurun, atau hipotermi, atau yang kita biasa temui yaitu akral dingin. Jadi dengan bagian-bagian tubuh perifer yang menurun, kemudian juga dengan tekanan darah yang menurun. Jadi itu yang lebih sering biasanya ditemui pada pasien shock hipovolemik pada awalnya. Nah, untuk manajemen dan terapinya, maka karena dia lebih sering ditemukan pada pasien-pasien dengan pasien trauma, maka biasanya kita lakukan dengan step by step, yaitu dari A, B, C, D, dan E, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Nah, pertama yaitu airway. Airway atau breathing. Jadi itu di sini kita bertugas untuk mempertahankan oksigen agar lebih dari 95%. Karena prinsipnya ini terjadi kegagalan perfusi, maka di sini kita harus mengadekuatkan oksigen. Kalau bisa lebih dari 95%. Jadi penata laksanaannya yaitu kita memberikan oksigen pasien, bisa dengan nasal kanul atau oksigen mask. Kemudian dari sirkulasi, karena ini merupakan gangguan sirkulasi juga, di mana cairan intravaskular keluar dari tubuh, maka kita perlu memberikan cairan tambahan atau cairan resusitasi untuk menyelamatkan pasien. Maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah memasang akses intravena untuk dilakukan resusitasi cairan setelah itu. Kemudian kita juga melakukan disability, yaitu kita mengecek apakah ada gangguan neurologis pada pasien, dan kemudian barulah exposure. Nah, bila ditemukan adanya cedera pada kepala, leher, atau punggung, jangan memindahkan posisinya, karena pada pasien-pasien trauma, seringkali kita mendapati adanya cedera leher ataupun cedera servikal. Dalam hal ini, kita tidak boleh memperburuk hal tersebut. Jika kita menemukan adanya deformitas ataupun jejas pada leher, maka kalau bisa kita jangan memindahkan posisinya dan tetap mempertahankan posisinya agar tidak memperburuk keadaan cedera leher atau cedera servikalnya. Kemudian apabila tampak adanya pendarahan eksternal, maka segera lakukan penekanan pada lokasi pendarahan. Jika kita nemui pasien di jalan, kita dapat menekan pendarahan ini bisa menggunakan kain atau handuk. Jadi untuk meminimalisir volume darah yang terbuang. Jadi untuk menutupi jalan keluar daripada darah tersebut, keluar daripada tubuh. Dan kalau perlu bisa diikat. Kemudian jika ditemukan benda tajam yang masih menancap pada tubuh pasien, maka jangan dicabut. Karena akan menyebabkan pendarahan hebat. Dan akan menyebabkan keluarnya darah-darah dari intravaskular keluar tubuh yang lebih banyak, sehingga akan menyebabkan pendarahan yang lebih masif. Kemudian beri sanggaan pada kaki sebesar 45 derajat atau setinggi 30 cm
Hal ini untuk meningkatkan peredaran darah dan kemudian saat akan dipindahkan ke dalam ambulan, usahakan posisi tersebut juga tetap sama. Jadi tidak diubah-ubah. Nah, kemudian resusitasi cairan pada syok hipovolemik. Ketika pasien sudah tiba di rumah sakit, pada pusat pelayanan kesehatan dapat dimulai dengan dilakukan pemasangan infus atau intravena. Jadi kita memasang akses intravena, di mana hal itu untuk bertujuan memberikan cairan resusitasi pada pasien. Cairan resusitasi yang pertama kali kita berikan pada pasien yaitu cairan isotonik, biasanya itu cairan kristaloid, seperti contohnya NaCl 0,9% atau ringar laktat, di mana pemberian cairan tersebut diawali dengan tetesan cepat. Kalau pada anak-anak diberikan sekitar 20 ml per kilogram berat badan, untuk dewasa diberikan 1 hingga 2 liter. Dan pemberian cairan terus dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan tanda vital dan hemodinamiknya. Jadi, pasien juga tetap dipantau berjam-jam sampai tanda vital dan hemodinamiknya itu akan balik lagi. Jika tidak terjadi perbaikan hemodinamik, maka akan dipilih pemberian cairan dengan pemberian koloid dan akan dipersiapkan pemberian darah segera. Jadi perlu dipertimbangkan juga pada pasien yang tidak terjadi perbaikan untuk diberikan transfusi darah. Itu contohnya pada pendarahan kelas 2, 3, dan 4. Kemudian respon pasien, apabila sudah baik, maka itu ditandai dengan gejala perfusi organ yang sudah mulai adekuat. Seperti contohnya tekanan darah dan frekuensi nadi yang kembali normal. Yang tadinya tekanan darahnya mungkin menurun, sekarang sudah kembali normal. Frekuensi nadi yang tadinya meningkat lebih dari 1, sekarang sudah kembali normal. Yang tadinya juga akralnya dingin, sudah menjadi lebih hangat. Jadi kita perlu untuk mengecek manifestasi klinisnya untuk menentukan apakah pasien ini sudah terjadi perbaikan apa tidak setelah diberikan resusitasi. Kemudian untuk menilai respon pasien juga apakah pemberian cairan ini sudah adekuat apa tidak, kita perlu untuk memonitoring urin output. Jadi pada saat pertama kali pasien datang setelah dilakukan penggunaan akses intravena dan pemberian cairan, kita juga perlu untuk penggunaan pemasangan kateter pada pasien. Karena hal ini bertujuan untuk memonitoring urin output-nya. Jadi, monitoring urin output ini dikatakan adekuat apabila setiap jamnya pasien itu memproduksi urin kalau pada dewasa lebih dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Sedangkan pada anak-anak itu jika lebih dari 1 ml per kilogram berat badan per jam, dan untuk yang anak kurang dari 1 tahun tuh jika 2 mili per kilogram berat badan per jam. Jika urin output di bawah dari angka-angka tersebut, maka kita bisa nilai bahwa pemberian cairan ini rupanya tidak adekuat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pertama kali cairan yang diberikan yaitu kristaloid. Kemudian jika tidak mengalami perbaikan, kita bisa pertimbangkan dengan pemberian koloid. Apa yang membedakan cairan kristaloid dan koloid tersebut? Jadi untuk cairan kristaloid ini sendiri itu berat molekulnya lebih kecil, sedangkan cairan koloid ini dia berat molekulnya lebih besar. Jadi untuk cairan kristaloid karena dia lebih kecil, maka dia lebih mudah untuk masuk ke interstisial cairannya. Jadi tidak menetap. Sedangkan koloid karena dia lebih besar, maka cairannya itu tersebut lebih menetap di dalam intravaskular. Dalam arti kalau yang kristaloid ini dia cairannya itu cepat menuju interstisial. Jadi tidak menjaga secara lebih lama di intravaskular. Kemudian untuk ditinjau dari hemostasisnya, kalau kristaloid ini dia tidak begitu pengaruh. Sedangkan koloid ini dia sangat mengganggu hemostasis tubuh. Nah, kemudian dari penggunaannya, kristaloid juga bisa digunakan pada pasien dehidrasi selain pasien trauma.
Untuk yang koloid ini, karena dia eh, lebih menetap di intravaskular, maka lebih cocok untuk penggunaannya pada pendarahan-pendarahan yang masif. Kemudian untuk koreksi pendarahannya, kalau kristaloid itu diberikan biasanya 2 hingga 3 kali lipat dari pendarahan yang sudah keluar dari tubuh. Hal itu karena dia kurang menetap di dalam intravaskular. Makanya pemberiannya juga harus lebih banyak supaya menyamai dengan jumlah pendarahan yang keluar. Sedangkan kalau koloid, karena dia lebih menetap di intravaskular, maka pemberiannya pun sama dengan jumlah pendarahan yang keluar. Nah, kemudian untuk transfusi darah itu diberikan pada shock hemorrhagic. Kemudian tujuannya itu menambah volume darah dan meningkatkan daya angkut O2. Jadi untuk mendapatkan darah segar. Di mana indikasinya ini yaitu pada pasien dewasa itu jika pendarahan dinilai lebih dari 20%. Seperti tadi sudah dijelaskan pada bagian tabel yang menjelaskan kelas daripada pendarahan bahwa kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 mulai dipertimbangkan untuk pemberian transfusi darah. Karena mulai dari kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 itu pendarahan lebih dari 20%. Kemudian juga pada anak-anak akan diberikan jika pendarahannya lebih dari 10%. Ya, sekian presentasi dari saya, terima kasih.